Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, video ini sudah sampai kota mana aja? Kalian pernah nggak lagi enak-enak di rumah, tiba-tiba listrik padam, gelap gulita, sunyi senyap? Biasanya sih cuman bete aja kan ya? Tapi malam itu buat aku, mati lampu bukan cuman soal kegelapan. Itu adalah awal dari teror yang sampai sekarang masih bikin bulu kuduk berdiri kalau teringat. Ceritanya gini, malam itu hujan deras banget di luar. Aku lagi asik nonton film di laptop, sendirian di kamar. Orang tuaku lagi pergi keluar kota, jadi rumah sebesar ini cuman aku yang nempatin. Sekitar jam 10 malam, petir menyambar kencang banget, disusul suara jeglek dan gelap. Listrik padam total. Awalnya aku santai aja. Paling sebentar lagi juga nyala pikirku. Aku raba-raba meja, cari ponsel buat jadi senter. Setelah ketemu, aku nyalain senternya dan mulai jalan keluar kamar, niatnya mau cari lilin di dapur. Suasana rumah bener-bener sepi. Cuma kedengaran suara hujan yang kayak ditumpahin dari langit, sama sesekali suara guntur di kejauhan. Aku jalan pelan-pelan di lorong yang gelap. Cahaya senter dari ponselku cuma bisa menerangi sedikit area di depanku. Jantungku mulai deg-degan, bukan karena takut gelap, tapi karena suasana sepi yang tiba-tiba terasa aneh. Kayak ada sesuatu yang beda malam itu. Pas aku sampai di ruang tengah, aku berhenti sejenak. Aku arahin senter ke seluruh ruangan. Sofa, meja, lukisan di dinding, semuanya tampak normal. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti sedang diawasi. Perasaan yang nggak enak banget. Aku coba abaikan perasaan itu dan lanjut jalan ke dapur. Nah, disinilah semuanya dimulai. Pas aku lagi sibuk cari-cari lilin di laci dari arah ruang tamu, aku dengar suara kayak ada yang seret kursi. Srek. Pelan, tapi jelas banget. Aku langsung diam membekuk. Siapa yang geser kursi? Rumah ini kosong. Aku sendirian. Mungkin cuma perasaanku aja atau suara dari luar. Aku coba yakinkan diri sendiri. Tapi kemudian suara itu kedengaran lagi. Srek, srek. Kali ini lebih panjang dan lebih dekat. Seolah-olah ada yang sengaja seret-seret kursi kayu di lantai ubin. Badanku kaku. Keringat dingin mulai keluar. Aku matiin senter ponsel. Berharap dalam gelap aku jadi nggak terlihat. Aku jongkok di balik meja makan. Napasku tertahan. Jantungku rasanya mau copot. Hujan di luar masih deras. Tapi suara seretan kursi itu lebih mendominasi pikiranku. Setelah hening beberapa saat, aku pikir mungkin sudah aman. Mungkin tadi cuma tikus atau apa. Dengan tangan gemetar aku nyalain lagi senter ponselku. Aku arahin cahayanya pelan-pelan ke arah ruang tamu. Dan yang aku lihat bikin darahku seakan berhenti mengalir. Salah satu kursi makan yang tadinya rapi di meja, sekarang ada di tengah-tengah ruang tamu. Posisinya menghadap ke arah dapur, menghadap tepat ke tempat aku bersembunyi. Sumpah, aku nggak bisa mikir apa-apa lagi. Siapa yang mindahin? Gimana caranya? Aku bahkan nggak dengar suara langkah kaki sama sekali. Cuman suara seretan itu. Aku langsung lari balik ke kamar. Nggak peduli nabrak-nabrak perabotan dalam gelap. Aku banting pintu kamar, kunci rapat-rapat, terus aku ganjal gagang pintunya pakai kursi belajar. Aku duduk di pojok kamar, meluk lutut, sambil terus arahin senter ke pintu. Badanku gemetar hebat. Aku coba telepon orang tuaku, tapi sinyal jelek banget karena hujan badai. Aku coba telepon temanku, sama aja. Aku benar-benar terisolasi. Di tengah ketakutanku, keheningan di luar kamar pecah lagi. Kali ini bukan suara seretan kursi, tapi suara ketukan. Tok, tok, tok. Pelan di pintu kamarku. 3 kali ketukan yang teratur. Aku tahan napas. Siapa itu? Gak mungkin ada orang lain di rumah ini. Aku gak jawab. Aku cuma bisa diam. Berdoa dalam hati. Semoga ini semua cuma mimpi buruk. Tok, tok, tok. Ketukan itu datang lagi. Lebih keras. Seolah-olah yang di luar sana tahu aku ada di dalam dan
gak sabar. Lalu, setelah ketukan ketiga, aku dengar suara bisikan. Lirih banget, hampir gak kedengaran di antara suara hujan. Tapi aku yakin aku mendengarnya. Suara perempuan, serak dan dingin. Bisikan itu terdengar persis di dekat lubang kunci pintu kamarku. Dia bilang, "Buka pintunya, main yuk." Duniaku rasanya runtuh. Aku langsung teriak sekeras-kerasnya. Aku nggak peduli lagi. Aku lempar semua barang yang bisa aku raih ke arah pintu. Bantal, guling, buku, apa aja. Aku cuma mau suara itu hilang. Setelah aku teriak-teriak kayak orang gila, suasana jadi hening lagi. Nggak ada ketukan, nggak ada bisikan. Cuma suara napasku yang tersengal-sengal dan detak jantungku yang menggila. Aku nggak berani bergerak dari pojok kamar sampai pagi. Aku nggak tidur sama sekali. Mataku terus melotot ke arah pintu, takut kalau suara itu muncul lagi. Setiap bayangan, setiap suara ranting yang kena jendela bikin aku tersentak kaget. Entah jam berapa, mungkin sekitar subuh, aku dengar suara jeglek lagi. Dan lampu kamar menyala. Listriknya kembali normal. Cahaya terang benderang itu rasanya kayak penyelamat. Aku nggak pernah sesenang ini melihat lampu menyala. Dengan sisa-sisa keberanian, aku tunggu sampai matahari benar-benar terbit. Setelah yakin hari sudah terang, aku pelan-pelan buka pintu kamar. Aku cek seluruh rumah. Semuanya normal. Nggak ada yang aneh. Kursi makan yang semalam ada di tengah ruang tamu. Sekarang sudah kembali rapi di tempatnya, di meja makan. Seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Sampai sekarang aku nggak tahu begitu apa. Apakah aku cuma halusinasi karena ketakutan? Atau memang ada sesuatu yang menemaniku malam itu? Satu hal yang pasti, sejak kejadian itu, aku benci banget kalau mati lampu. Dan setiap kali aku dengar suara kursi diseret, meskipun di siang bolong, jantungku pasti langsung berdebar kencang. Gimana menurut kalian? Apa kalian pernah mengalami hal serupa? Coba deh cerita di kolom komentar. Mungkin kita bisa saling berbagi pengalaman biar nggak merasa takut sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.